Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah atas perkenannya pada tahun ini kita kembali berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, dengan bulan di mana di dalamnya diturunkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat Talha bin Ubaidillah menceritakan ada 2 orang pemuda muslim yang gagah, berani, tangguh, dia rela mengorbankan harta dan nyawanya untuk agama Islam. Suatu hari 2 orang pemuda ini memenuhi panggilan untuk berjihad di jalan Allah, dan keduanya berharap bisa wafat di medan pertempuran. Alhasil salah satu dari pemuda ini wafat dalam keadaan syahid di medan peperangan, dan satu lagi dia kembali pulang dengan membawa kemenangan yang sangat gemilang. 1 tahun kemudian, lelaki yang telah selamat dalam medan peperangan tadi, dia meninggal dunia dalam keadaan sakit. Suatu malam, sahabat Talha bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya, dia berhenti di depan pintu surga, dan dari dalam pintu surga terdengarlah suara memanggil sahabat Talha. Rupanya sahabat yang memanggil itu adalah lelaki yang meninggal dunia karena sakit, yang meninggalnya 1 tahun setelah meninggalnya sahabat yang wafat di medan peperangan. Tidak lama setelah sahabat Talha dipanggil, muncullah kembali suara yang memanggil sahabat Talha dari surga. Kemudian tiba-tiba terdengarlah suara, "Berhenti, belum saatnya kamu masuk ke dalam surga." Maka saat itulah kemudian sahabat Talha bin Ubaidillah terbangun dari tidurnya, dan dia terbangun dari mimpinya. Keesokan harinya sahabat Talha bin Ubaidillah bercerita kepada sahabat-sahabat, dan cerita ini kemudian terdengar oleh Rasulullah SAW. Para sahabat terheran-heran mengapa orang yang sudah meninggal karena sakit tadi ternyata dapat memanggil sahabat Talha, justru mengalahkan orang yang meninggal dunia karena syahid. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, bukankah orang yang meninggal dunia 1 tahun kemudian pasca peperangan itu masih mendapati bulan suci Ramadan, masih melakukan sholat ini dan itu? Para sahabat menjawab, ya. Lalu apa kata Rasulullah? Mereka berada dalam jarak yang sangat jauh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang diceritakan oleh sahabat Talha bin Ubaidillah ini menandakan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang di dalamnya semua amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan bulan suci Ramadan tahun ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita tingkatkan amaliyah kita di bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam di penjuru dunia. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kualitas ibadah sholat kita, pahala sholat kita di bulan suci Ramadan ini bisa berlipat ganda? Dalam satu hadis disebutkan, "Kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang-orang yang berpuasa yang justru dari puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah,
untuk meningkatkan dan memaksimalkan kualitas ibadah sholat kita di bulan Ramadan, setidaknya ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita niatkan untuk memperbaiki kualitas ibadah sholat fardu kita. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu memang tergantung pada niatnya. Marilah kita tata niat kita di awal ini untuk memperbaiki kualitas ibadah sholat fardu kita. Mulai dari hal-hal yang termasuk di dalam rukunnya sholat, termasuk hal-hal yang ada di dalam syarat sahnya sholat, yaitu diantaranya wudhu. Kita sempurnakan wudhu kita sehingga akan membawa kesempurnaan pada sholat fardu kita. Lalu yang kedua, sahabat-sahabat, mari kita niatkan untuk memaksimalkan ibadah sholat sunnah yang tidak kita temukan di bulan yang lain selain bulan suci Ramadan. Ibadah apakah itu? Ya tentu, yaitu ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih yang biasa dilakukan oleh umat Islam, terkhusus golongan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, adalah sebanyak 20 rakaat. Marilah kita maksimalkan ibadah kita dengan menjalankan sholat sunnah tarawih selama bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, sahabat-sahabatku, mari kita niatkan, kita maksimalkan ibadah-ibadah sunnah kita yang ada di bulan Ramadan, seperti halnya sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang lain yang jumlahnya memang tidak terhitung. Demikian uraian singkat, sahabat-sahabatku, yang bisa kita jadikan bekal untuk ibadah kita selama di bulan Ramadan, karena sebaik-baik orang adalah mereka yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Sebaik-baik kita, beruntung kita jika Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu. Selaku pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Waru, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.